Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu suara, suara grafika. Halo Sobat Ramadan, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat beribadah dan makin dekat dengan Allah ya. Amin. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di podcast Bisikan, Bincang Asyik Ramadan. Podcast yang bakal nemenin kalian selama bulan penuh berkah ini dengan obrolan seru, penuh ilmu, dan pastinya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan tetap semangat menjalani ibadah puasa ya. Saya, Febri, dan hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sering kita alami, tapi mungkin jarang kita sadari manfaatnya. Sahabat Ramadan, pernah nggak sih kita berpikir kenapa banyak orang yang sukses, tapi ada juga yang hidupnya terasa sulit? Apakah kesuksesan hanya soal kepintaran dan kerja keras? Atau ada hal lain yang lebih penting? Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng tentang ilmu, akhlak, dan kesuksesan. Banyak orang mengejar ilmu setinggi-tingginya, tapi kalau nggak diiringi dengan akhlak yang baik, apakah itu benar-benar bisa disebut kesuksesan? Islam itu sendiri menekankan bahwa ilmu harus membawa manfaat, bukan sekedar kebanggaan. Jadi, bagaimana hubungan antara ilmu, akhlak, dan kesuksesan menurut Islam? Kita bakal bahas ini bareng narasumber spesial kita, yaitu Bapak Komarudin, yang insya Allah akan memberikan pencerahan buat kita semua. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ngobrol bareng Pak Komar hari ini. Nah, berbicara soal ilmu, sekarang ini banyak banget anak muda yang punya cita-cita tinggi, ingin sukses, ingin punya pekerjaan hebat. Tapi sayangnya, kadang kita lupa bahwa ilmu itu bukan cuma soal pintar di sekolah atau pintar secara akademik, tapi juga soal bagaimana kita bersikap dan berakhlak. Kalau menurut Pak Komar sendiri nih, bagaimana sih cara menyeimbangkan antara ilmu dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa dan penting untuk kita ketahui bersama-sama terkait jawabannya. Bahwa antara ilmu dan akhlak atau ilmu dan adab itu harus berjalan, harus tidak boleh terpisah. Bahkan ada satu pernyataan yang penting untuk kita benar-benar pedomani, al-adab fauqal ilm, bahwa adab itu di atas ilmu. Itu artinya apa? Ilmu ini penting, tapi ada yang juga tidak kalah penting. Apa itu adab atau akhlak? Sehingga kalau orang itu hanya berilmu saja tanpa punya adab, maka orang itu akan seenaknya sendiri. Ketemu dengan yang lebih tua, tidak ada unggah-ungguhnya. Ketemu dengan gurunya, tidak ada sopan santunnya. Bahkan dengan temannya dia bisa berperilaku egois, sombong, atau bahkan merendahkan yang lain. Kenapa? Karena dia merasa pintar, tapi tidak diiringi dengan akhlak dan adab. Nah, kalau orang kemudian hanya beradab saja tanpa berilmu, ini juga perlu dilengkapi dengan ilmu. Kenapa? Kalau orang hanya beradab saja, berakhlak saja, tapi nggak punya ilmu, nah ini gampang dibodohi. Dia gampang untuk diakali, kalau bahasa Jawa itu, oleh yang lain. Maka ilmu dan adab ini harus seimbang. Dan yang kita utamakan adalah adab dan akhlak terlebih dahulu. Nabi Muhammad saja itu diperintahkan oleh Allah sebagai Rasul, itu jelas, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi itu diperintah oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Perintahnya bukan untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan, bukan untuk memintarkan, tapi perintahnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Insya Allah kalau akhlak itu sudah bagus, sudah istimewa, maka ilmu pengetahuan lambat laun akan mudah untuk
dipelajari. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari antara adab, unggah-ungguh, etika, sopan santun, akhlak itu harus berbarengan dengan ilmu. Yang mana adab ada di depan, ilmu kemudian ada di belakangnya. Atau adab ada di atasnya, ilmu kemudian ada di bawahnya. Anak-anak yang seperti ini maka insya Allah dia akan sukses. Anak-anak yang seperti ini maka insya Allah jalan menuju orang hebat itu akan gampang diraih. Nah, tentunya kan anak-anak itu pasti pernah berpikir bahwa akademik itu sangat penting sejak zaman dahulu. Nah, itu bagaimana para ulama terdahulu selalu menekankan akhlak terlebih dahulu dalam belajar? Ya, ulama dahulu, para salafus soleh, para orang-orang yang hebat pada zaman Khulafaur Rasyidun atau setelah itu selalu menekankan betapa pentingnya akhlak adab di dalam belajar. Bahkan adab terlebih dahulu harus ditata, harus dikondisikan baru belajar. Seperti misalnya cara berpakaiannya apakah sudah rapi, apakah sudah pantas, cara duduknya apakah sudah benar, apa sudah pantas. Tidak mungkin kita akan belajar memulai ilmu tapi duduk kita di kelas, di tempat belajar misalnya kakinya di atas meja, atau mungkin kemudian kita sambil model cangkruk misalnya. Terus kemudian kita nggak menghadap ke guru tapi justru menghadap ke tempat yang lain. Kita justru tidak memperhatikan guru, justru kita fokus pada yang lain lah. Ini salah satu bentuk-bentuk akhlak adab yang harus dikondisikan terlebih dahulu. Jadi banyak kemudian buku-buku, banyak kemudian referensi yang itu mencontohkan bahwa ulama-ulama waktu itu ketika belajar sama gurunya itu adabnya benar-benar didahulukan. Yai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, kalau Anda baca biografi sejarahnya, betapa luar biasa beliau memperlakukan gurunya. Beliau punya unggah-ungguh yang luar biasa. Yai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini orang-orang hebat yang pada waktu menuntut ilmu adabnya benar-benar diutamakan terhadap guru. Sehingga apa? Ilmu itu gampang terserap. Ilmu itu gampang masuk. Kenapa? Karena gurunya ridho. Karena gurunya itu ikut mendoakan. Kenapa? Karena anak ini punya adab, punya akhlak. Nah, oleh karena itu ini perlu untuk kita implementasikan di era saat ini. Jangan ada murid merasa pinter, merasa wis ngerti, terus kemudian ada gurunya masuk ke kelas, dia seenaknya sendiri. Bahkan kemudian tidak memperhatikan. Ini juga bagian tidak beradab dalam menuntut ilmu. Apalagi kemudian guru menerangkan, kita kok bicara sendiri, atau bahkan main HP misalnya. Berarti kita sebenarnya dalam belajar tidak sedang baik-baik saja dalam etika atau adab. Sebelumnya ini saya pernah mendengar berita bahwa di Indonesia itu pernah dikatakan tidak kekurangan orang pintar. Indonesia hanya kekurangan orang yang berilmu dan berakhlak. Menurut Pak Komar sendiri, bagaimana tanggapan Bapak tentang statement tadi itu, Pak? Ya, statement itu benar sekali. Untuk menjadi pintar itu gampang. Untuk menjadi supaya kita cerdas itu gampang. Apalagi sekarang ada namanya teknologi. Apalagi ada AI, apalagi ada smartphone dan lain sebagainya. Gampang dan bisa kita target untuk kita bisa pintar. Dan kampus, lembaga pendidikan itu gampang kalau ingin membuat seseorang itu jadi pintar. Tapi yang sulit adalah membuat orang itu menjadi benar, menjadi berakhlak, beradab dan beretika. Itu tidak bisa instan, itu tidak bisa ujuk-ujuk. Maka itu butuh yang namanya proses, butuh yang namanya pembiasaan, butuh yang namanya keteladanan. Maka kenapa anak-anak itu harus sekolah? Karena sekolah itu sebenarnya tujuannya bukan sekedar memintarkan murid, memintarkan siswa, tapi yang utama adalah membentuk karakter, adab, akhlak generasi.
Oleh karena itu di sekolah itu ada namanya kegiatan pembiasaan. Guru ngajak sholat, ya, guru ngajak salaman, ya, guru ngajak upacara, guru ngajak senam, bahkan guru ngajak bersih-bersih. Ini adalah pembiasaan adab dan akhlak. Ya. Kemudian ada juga keteladanan. Guru memberi contoh yang baik, guru kemudian memberi gambaran-gambaran tentang sesuatu kebaikan yang harus dicontoh. Ya. Bahkan kemudian ada yang disebut dengan nasihat. Guru memberikan nasihat, guru memberikan pitutur yang baik. Kemudian guru bahkan juga berdoa. Untuk apa? Supaya adab akhlak anak-anak ini terbentuk. Kenapa? Karena teknologi smartphone AI tidak bisa melakukan ini. Pembiasaan, keteladanan, nasihat dan doa itu tidak bisa. Yang bisa siapa? Guru. Makanya kemudian kita itu sekolah. Jadi selain kita ingin pinter, tapi yang lebih penting adalah supaya kita jadi orang benar. Maknanya kita jadi orang beradab, kita jadi anak yang berakhlakul karimah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Setelah itu saya ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang beberapa anak-anak pesantren itu yang sampai rela berlutut atau memohon-mohon kepada guru atau kiai di pesantren tersebut karena alasan akhlak gitu Pak? Iya. Jadi yang namanya tawadhu, rendah hati kepada guru, itu juga ada batasannya. Kita tidak boleh berlebihan. Misalnya salim sama ustadz kita, sama guru kita ya secukupnya saja. Tidak perlu kemudian tangannya harus kita pegang terlalu lama, kemudian kita cium wolak-walik terlalu lama, bahkan sampai kemudian kita menganggap itu sebagai sesuatu yang ibaratnya adalah segala-galanya. Itu juga tidak boleh. Ya beradab, tapi ada batasannya. Tidak boleh memperlakukan guru itu seperti malaikat. Bisa jadi yang seperti itu malah kepada orang tuanya tidak salim, malah kepada orang tuanya tidak cium tangan misalnya. Ini kan juga sesuatu yang perlu untuk diluruskan. Jadi beradab, beretika itu dalam konteks memperlakukan manusia yang statusnya memang manusia. Tidak boleh menuhankan manusia, menuhankan kiai, menuhankan ustadz. Tidak boleh. Seperti sujud kepada kiainya, sujud kepada ustadznya, alasan minta barokah, itu juga tidak boleh, itu berlebihan gitu loh. Jadi beradab, beretika sesuai tatanan ajaran agama. Tetapi pada zaman sekarang ini kan banyak sekali beredar informasi di media sosial tentang guru yang atau oknum yang melakukan hal yang mungkin tidak diperbolehkan dalam ajaran agama kepada siswa atau siswinya. Itu gimana pendapatnya menurut Pak Komar sendiri? Iya. Jadi kalau status seseorang itu sudah dapat predikat sebagai seorang guru, maka dia harus siap untuk lahir dan batinnya menjadi sosok yang bisa digugu lan ditiru. Kalau status predikatnya adalah guru, dalam perilaku, dalam pergaulan, apalagi di lingkungan pendidikan kok tidak memberikan keteladanan, contoh-contoh akhlak yang baik, maka menurut saya status sebagai guru itu patut untuk dipertanyakan. Bahkan dalam dunia pendidikan, guru itu harus punya yang namanya kompetensi kepribadian. Artinya apa? Pribadinya harus baik, tutur katanya harus sopan, sikapnya harus santun. Ya, setiap melangkah, setiap berbicara, berpenampilan, berpakaian itu harus baik, harus santun. Kenapa? Karena dia adalah sosok yang saat ini sedang dilihat, dipandang oleh para siswanya. Ketika siswa melihat, memandang guru itu, dia pasti akan mencontoh apa yang dilakukan oleh guru. Betapa berbahaya ketika kemudian seorang guru tidak bisa digugu dan tidak bisa ditiru. Cara berpakaiannya seenaknya sendiri, tidak menutup aurat, ngomongnya kotor, bahkan sikap tingkah lakunya memprihatinkan. Maka ini berbahaya.
Kenapa? Karena dia sedang mengajarkan dari keteladanan itu contoh-contoh yang tidak baik. Oleh karena itu, siswa pun juga boleh memberi masukan jika ada guru yang kemudian kok sikap ucapnya bertentangan dengan aturan, dengan perintah agama. Bisa mungkin siswa bilang ke pimpinan dan lain sebagainya. Tidak boleh kemudian siswa diam saja. Bahkan siswa juga boleh protes dalam arti menyampaikan kepada orang-orang yang dianggap mewakili apa yang dia sampaikan. Kenapa? Karena ternyata guru ini posisinya sangat penting di hadapan murid, di hadapan siswa. Jadi harapannya adalah carilah guru yang bisa digugu dan ditiru. Karena Anda bisa seperti ini, Anda bisa hebat, itu karena guru. Kita lihat orang-orang hebat yang ada di sekitar kita itu bisa seperti itu karena guru. Guru yang bagaimana? Ya guru yang hebat. Guru yang bagaimana? Ya guru yang bisa digugu dan ditiru. Oleh karena itu beruntung kalau Anda hari ini punya guru yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Nah, zaman sekarang ini kan perkembangan media sosial atau media komunikasi ini sangat berkembang pesat Bapak ya. Nah, media komunikasi atau media sosial ini kan bisa dibuat pencitraan oleh para guru atau para teman-teman kita, para masyarakat untuk melihatkan bahwa beliau itu memiliki sifat yang baik. Tapi pada kenyataannya orang tersebut di masyarakat itu dipandang buruk. Tetapi di media sosial image beliau, image anak tersebut sangat bagus sekali. Itu bagaimana Pak? Iya. Jadi medsos dunia saat ini menurut saya adalah dunia fata morgana. Kita harus hati-hati karena semuanya bisa dikontenkan, semuanya bisa di branding. Terlepas dari isinya itu sesuai dengan brandingnya atau tidak, itu urusan belakang. Sehingga saya menyebut dunia ini penuh dengan tipu-tipu seperti itu. Maka kita harus hati-hati. Jangan mudah gampang percaya dengan video-video, gambar-gambar yang mengkontenkan seseorang itu bla bla bla, seolah-olah seperti apa begitu. Tapi kita harus istilahnya tabayun, benar nggak sih seperti itu? Tapi kita harus check and recheck, benar nggak sih seperti itu? Terakhir nih Bapak, apa pesan dari Pak Komar untuk kita semua bisa meraih kesuksesan dengan ilmu dan akhlak yang baik untuk anak-anak muda di luaran sana? Kepada pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja berada, khususnya untuk anak-anak saya, siswa-siswi di SMK Negeri 4 Malang, bahwa kesuksesan itu harus kita raih. Dengan cara apa kita meraih kesuksesan? Yang pertama adalah dengan ilmu. Tuntutlah, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Yang kedua, kesuksesan itu bisa kita raih dengan akhlak, sikap, tingkah laku yang baik. Yang itu harus benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan kewajiban sebagai seorang yang mengaku diri umat Islam terhadap perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Dan yang terakhir adalah kalau kita sudah bisa taat patuh kepada kedua orang tua, maka sesungguhnya jalan menuju kesuksesan itu akan gampang dan mudah untuk kita raih. Jadi generasi yang sukses, generasi yang hebat adalah generasi yang belajar dengan tekun, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, anak yang berakhlakul karimah, generasi yang santun, generasi yang berakhlak dan punya unggah-ungguh, dan tidak melupakan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada kedua orang tua. Insya Allah kalian semua akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang hebat, yang luar biasa. Alhamdulillah, kita sudah mendapat banyak ilmu dan motivasi hari ini. Semoga setelah mendengar episode hari ini, kita semakin sadar bahwa ilmu bukan hanya untuk mencari gelar atau pekerjaan, tapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sesama.
Terima kasih banyak kepada Pak Komar Sama-sama. atas ilmu dan inspirasinya. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga episode ini menjadi pengingat untuk kita. Semoga bahwa sukses itu bukan hanya soal dunia, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan ilmu dan akhlak yang baik. Tetap nantikan episode-episode selanjutnya yang pastinya nggak bakal kalah seru dan penuh hikmah. Jangan lupa terus belajar, terus berbuat baik, dan jangan pernah berhenti menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya, Febri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Bisikan, Bincang Asyik Ramadan. Sucikan hati, kuatkan iman di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.